Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah minggu ke-10 setelah Trinitas, tanggal 21 Agustus 2022, diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat yang ke-14, dan bahan bacaan diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29 dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Saya percaya kita pasti sangat peka dan prihatin terhadap penderitaan orang lain. Hati kita pasti tersentuh saat melihat istri dan anak-anak dipukuli dan disiksa saat kita menonton TV dan membacanya di surat kabar. Kita pasti menggeliat gelisah di depan TV saat melihat anak-anak kecil menangis kelaparan atau melihat penderitaan para pengungsi karena badai dan perang. Namun, harus kita akui bahwa kepedulian yang sejati bukan hanya sekedar perasaan, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Kepedulian itu adalah seperti uap air yang tidak menetes di tanah kering. Juga sama saudaraku, dengan kasih tanpa perbuatan adalah omong kosong, dan bakat yang tidak ditunjukkan lewat cara-cara yang kreatif adalah kesia-siaan. Semuanya harus diekspresikan. Jika tidak, hal itu tidak lebih baik daripada sebuah mitos. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Adalah karena kita sering berpikir bahwa kita tidak dapat melakukan semuanya itu sekaligus. Akhirnya kita kerap kali tidak melakukan apa-apa. Padahal, jika Anda ingin menjadi orang yang penuh kasih, janganlah mulai dengan menanggung kebutuhan seisi dunia. Tetapi mulailah dengan memperhatikan satu orang dan berkembanglah dari situ. Karena Anda pasti tidak dapat melakukan semuanya, namun Anda dapat melakukan sesuatu. Dan apa yang dapat Anda lakukan hari ini? Putuskanlah bahwa di dalam kuasa dan anugerah Allah, Anda akan dan pasti akan mampu melakukannya. Saudaraku, dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ungkapan yang biasa kita dengar, tapi apakah sudah kita lakoni dengan baik? Apakah sudah kita mengerti apa maksudnya dan akan dilaksanakan dengan baik? Apakah kita tahu bahwa ada banyak ibadah yang dibenci Tuhan? Mungkinkah orang beribadah tapi Tuhan tidak suka? Bukankah ibadah menyenangkan hati Tuhan? Bukankah sering kita dengar bahwa setiap kali kita beribadah terucap lepas dan jelas dari para pemuji dan pengkhotbah bahwa ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Kita umat pun sangat yakin akan perkenaan Allah atas ibadah yang kita jalani. Jika demikian, apakah Alkitab salah mengatakan ada ibadah yang tidak diperkenan pada Tuhan? Atau memang gereja atau kita sendiri yang selama ini salah dan tidak pernah peduli dan introspeksi diri? Yang pasti, saudaraku, dan faktanya, itulah yang dicatat Alkitab kita sejak Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Lihat saja
ibadah yang dipraktekkan dan yang telah dilakukan umat Israel sejak kembalinya bangsa Israel dan Yehuda dari pembuangan di Babel. Keadaan ekonomi mereka memang masih jauh dari yang diharapkan. Tapi herannya masyarakat hidup dalam ketidakadilan sosial. Hukum diinjak-injak, bandingkan pasal 56 ayat 1. Orang benar binasa dan tidak ada yang memperhatikannya, bandingkan pasal 57 ayat 1. Ibadah hanya alat untuk pamer kesalehan dan pemuasan diri sendiri. Benar saudaraku, mereka memang berpuasa, tetapi masih tetap mengurus urusannya sendiri, mendesak semua buruhnya, ayat 3. Bahkan saat mereka berpuasa, mereka tetap berbantah, berkelahi, bertinju, sehingga cara mereka berpuasa tidak dikehendaki oleh Allah, ayat 4 dan ayat 5. Selain itu, ibadah Sabat mereka tidak dirayakan dengan sebenarnya. Mereka justru menginjak-injak hukum Sabat, ayat 13. Artinya, mereka hidup dalam kemunafikan. Ibadah mereka hanya lahiriah, di bibir saja dan tidak di dalam hati, apalagi ada praktek mewujud nyatakannya dalam praktik hidup mereka sehari-hari. Lalu kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri juga mengungkapkan hal yang sama dengan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Matius 15 ayat 9a. Yohanes Pembaptis berkata keras dan menghardik orang yang meminta dibaptis sebagai ular beludak yang mematikan. Matius 3 ayat 7. Bait Allah, tempat ibadah utama Israel yang ada di Yerusalem, didatangi Tuhan Yesus dan menjungkir balikkan meja dagang dan penukaran uang yang ada di sana. Yesus menyebut bahwa bait Allah telah menjadi sarang penyamun. Markus 11 ayat 17 berkata, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Benar saudaraku, rupa-rupanya ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ironisnya, fakta seperti ini juga bisa kita temukan pada bagian-bagian Alkitab lainnya. Jadi, penyingkapan kepalsuan ibadah dalam Alkitab bisa saja terjadi di dalam gereja, di dalam ibadah kita saat ini. Sehingga ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika begitu adanya, bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita simak firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, saudaraku, ibadah sejati dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, ibadah berasal dari kata avoda, bahasa Ibrani, atau latreuo dalam bahasa Yunani, merupakan sikap dan tindakan seorang hamba atau budak kepada tuannya. Jadi, ibadah kepada Allah adalah segala sikap dan tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa takut dan hormat, kagum dan takjub kepada Allah, dan juga merupakan sarana umat bertemu dengan Allah, baik secara pribadi maupun kelompok. Dalam ibadah itu, manusia mencari tahu kehendak Allah dalam hidupnya. Dan juga di sana adalah sarana manusia meminta apa yang ia inginkan kepada Sang Pencipta. Selain itu, ibadah sejati itu dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, yakni memperhatikan orang-orang yang lemah, seperti para yatim piatu dan
para janda. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Ayat 13. Saudara perhatikan ini. Ibadah adalah kenikmatan, kesenangan, berjumpa dan berelasi indah dengan Allah. Selain itu, ibadah dan berpuasa yang benar dan berkenan kepada Tuhan diungkapkan pada ayat 9c sampai ayat 10b yang berbunyi, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Sebelumnya dalam ayat 6-7 firman Tuhan berkata, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kekaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi saudaraku, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan syukur yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya memenuhi standar Allah, yakni pada satu sisi menunjukkan ketaatan akan firman Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, segenap hati dan pikiran, tetapi pada sisi lain mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terkurung oleh tembok gereja kita, melainkan hadir di semua lini kehidupan kita. Tak hanya kata benar dari mimbar gereja, melainkan hidup benar di kesehariannya. Tak hanya persembahan atau perpuluhan, melainkan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Tak hanya doa, tapi fakta hidup baik yang tak terbantahkan. Dan menurut Yesaya, doa dan permohonan mereka tidak dijawab oleh Tuhan karena pola kehidupan ibadah mereka yang palsu itu. Sebab Tuhan sungguh-sungguh tidak menyenangi ibadat yang tidak diikuti dengan tindakan-tindakan kebaikan terhadap sesamanya. Untuk itu, marilah kita saudaraku mempraktekkan hidup ibadah yang berkenan kepada Tuhan dengan hidup yang mengungkapkan persekutuan intim dan nikmat serta mesra dengan Tuhan, dan hubungkan dengan keprihatinan kita kepada sesama kita. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Yang kedua saudaraku, berkat dan jawaban atas ibadah kita yang berkenan kepadanya. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ibadah yang benar itu tidak pernah akan sia-sia. Umat Tuhan akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan
Teks khotbah hari ini menyebutkan sejumlah hasil positif yang umat Tuhan dapatkan kalau beribadah dengan benar. Antara lain, yang pertama, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Ayat 9. Jelas ini menunjukkan adanya hubungan yang mesra dan intim antara umat dengan Tuhan yang diumpamakan seperti hubungan bapa dan anak, sangat akrab dan penuh kasih. Ada jawaban yang jelas dari Tuhan yang kita sembah dan kita agungkan. Yang kedua, Tuhan akan menerbitkan terangmu dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat 10. Artinya, dalam dunia yang penuh penderitaan ini, seperti sakit, lapar, luka, dan hal-hal yang menyengsarakan orang, di sana kita dimampukan untuk dapat berempati dan berbelas kasihan serta memuaskan hati mereka. Kita juga dapat menghibur mereka yang susah hati. Maka terang kita sudah terbit dalam gelap, dan kegelapan dalam hidup kita akan menjadi terang seperti rembang tengah hari. Artinya kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 11 sangat luar biasa, saudara, perhatikan ini. Artinya kita akan berkecukupan, bahkan akan berkelimpahan dengan segala berkat-berkat Allah, dengan kesenangan dan sukacita sorgawi. Kita juga akan diberi kekuatan saat menghadapi tantangan dan penderitaan. Bahkan kita akan dimuliakan, diberi tempat yang layak di hadapan Tuhan. Sangat indah. Yang keempat, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ayat 12. Artinya, di sini umat dimampukan untuk membangun umat yang sudah tercerai-berai, dan kota yang sudah rusak, tembok yang sudah runtuh, jalan-jalan yang sudah rusak dan berlobang-lobang dan lainnya lagi. Allah akan memberikan kepercayaan kepada umatnya untuk bahu-membahu membangunnya kembali seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka juga mampu membangun kembali kota Yerusalem dan Sion yang telah diluluh lantakkan oleh Raja Nebukadnezar. Itu berarti, saudaraku, kita juga akan menjadi seorang yang mampu membangun baik kota dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia. Yang kelima, saudaraku, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Artinya, saudara, perhatikan ini, bahwa Tuhan akan menjamin berkat-berkatnya bagi kita hari demi hari. Tidak hanya itu, tetapi juga kesenangan dan kemuliaan. Benar, dalam ayat ini Yesaya membandingkan dua macam kesenangan, kesenangan insani dan kesenangan ilahi. Kesenangan insani itu membutuhkan usaha manusia. Jika kita bandingkan ayat 13
itu bisa kita perhatikan di sana, melakukan urusanmu yang sama dengan melakukan kesenanganmu, mengurusi urusanmu atau mencari kesenanganmu. Sedangkan kesenangan ilahi justru kita hanya menikmati kehadiran Allah dalam ibadah, dan kita akan dapat merasakan hubungan yang indah dan dapat merasakan kenikmatan di dalamnya dan kesenangan di dalamnya, sehingga kita juga akan dapat merasakan berkat-berkat Allah yang melimpahi kita untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari bagi banyak orang. Kesenangan insani terletak pada ciptaan Allah, sedang kesenangan ilahi terletak pada diri Allah sendiri. Karena Allah sendirilah Allah yang pencipta langit, dan Dia akan sanggup mencukupkan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, harus kita akui seperti orang Israel dan Yehuda, kita juga sering beribadah hanya dengan rutinitas. Kelihatannya rajin berdoa dan mengikuti kebaktian yang diselenggarakan oleh gereja, mendengar khotbah-khotbah dan kegiatan rohani lainnya, tetapi sering tidak berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering mengira bahwa dengan melakukan ritual agama kita di hadapan Allah, maka kita boleh tidak peduli dengan sesama. Padahal mengasihi Allah harus diwujud nyatakan pada tindakan mengasihi sesama manusia. Hal itu terjadi karena kita beribadah belum menjadi kenikmatan dan kesenangan bagi kita, apalagi mau mempraktekannya toh. Terus terang, perilaku munafik dalam beribadah sungguh-sungguh membatalkan tercurahnya berkat Allah bagi kita dan menghalangi kuasa Allah menjawab doa dan teriakan kita. Untuk itu saudaraku, seperti seruan Yesaya di sini, kita harus bertobat, harus mengulangi dan melihat kembali ibadah kita. Mari kita memang terus beribadah dengan rajin, tetapi nikmatilah hubungan yang intim, yang indah dan mesra dengan Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan dan memelihara engkau. Hidupilah makna dan hakikat dari ritual ibadah yang kita jalani dengan kepedulian kepada sesama yang membutuhkannya. Mari kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, yang telah ditebus Yesus, bermurah hati, peduli pada kesulitan orang lain, jujur, bisa dipercaya, menegakkan keadilan. Bukan orang yang gila uang, tak bisa dipercaya, bermulut manis, dasa muka penuh dengan kepalsuan. Saudaraku, di dalam dunia yang kurang peduli ini, kita harus menjadi orang-orang yang sangat peduli. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.